Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ronaldo Cupiano Felipe da Silva, NIM 156. Hari ini saya akan menjelaskan tentang data minim. Data minim adalah suatu proses pengukuran atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data minim seringkali menggunakan metode statistik, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nama alternatifnya yaitu Knowledge Discoveries Mining in Database, Knowledge Extraction Data, Pattern Analysis Data, Archaeology Data, Journalism, Informatika, Harvesting, Business Intelligence, dan lain-lain. Jika dilihat pada gambar dalam proses tersebut, banyak konsep data teknik yang digunakan dalam proses data minim. Proses tersebut membutuhkan beberapa langkah untuk mendapatkan sebuah data yang diinginkannya. Dalam proses tersebut termasuk melakukan pembersihan data, integrasi data, seleksi data, transformasi data, penambahan data, evaluasi pola, dan presentasi pengetahuan. Fungsi data minim. Data minim memiliki banyak sekali fungsi utamanya sendiri yaitu ada dua, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Untuk fungsi lainnya akan dibahas di fungsi data minim. Data minim memiliki banyak sekali fungsi. Untuk fungsi utamanya itu sendiri ada dua, yaitu fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Pertama kita harus mengetahui fungsi deskriptif. Fungsi deskripsi dalam data minim adalah sebuah fungsi memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan menemukan fungsi deskripsi data minim, maka nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain, jika pola berulang dari bernilai, itulah karakteristik sebuah data bisa diketahui. Untuk fungsi prediktifnya, fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapatkan tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Karena itulah fungsi satu ini dikatakan sebagai fungsi prediksi, sama halnya dengan melakukan predictive analysis. Fungsi ini juga bisa digunakan untuk memprediksi sebuah variabel tertentu yang tidak ada dalam suatu data. Sehingga fungsi ini memudahkan dan menguntungkan bagi siapapun yang memerlukan prediksi yang akurat untuk membantu hal yang penting tersebut menjadi lebih baik. Fungsi data minim yang lainnya yaitu karakterisasi, diskriminasi, asosiasi, klasifikasi, clustering, outlier, and trend analysis, dan lain-lainnya. Multidimension, konsep, description, karakterisasi, dan diskriminasi atau berfungsi untuk menganalisasikan, meringkas, dan membedakan karakteristika dan lain-lain. Frequency, patterns, associations, collections, classification, and predictions. Membangun model fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep yang prediksi masa depan. Misalnya, mengklasifikasikan negara berdasarkan iklim, atau mengklasifikasikan mobil berdasarkan jarak tempuh gas. Cluster analysis. Membantu data group untuk membentuk kelas baru, misalnya memaksimalkan kesamaan antara kelas, meminimalkan kesamaan antara kelas. Outlier analysis. Objek data yang tidak sesuai dengan perilaku umum dari data berguna dalam deteksi, penyempuhan, analisis peristiwa langka. Trend and evolution analysis. Tren dan penyimpanan, misalnya analisis regresi atau minim penambahan pola berurutan, misalnya kamera digital,
atau analisis periodisitas dan analisis berbasis kesamaan. Metode data minim. Dalam melakukan pengumpulan informasi, tentunya terdapat metode tersebut akan membantu dalam proses menemukan data. Data minim akan menyediakan perencanaan dari ide hingga implementasi akhir. Proses pengambilan data. Bagaimana proses pengambilan datanya? Tadi saya sudah jelaskan tentang atau knowledge discovery meaning in database. Dengan tersebut itulah dapat melakukan proses pengambilan data. Proses atau tahapan-tahapan tersebut dimulai dari data mental dan berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah. Nah, proses tersebut sebagai berikut ini. Yang pertama, data collection. Proses di mana data-data yang tidak lengkap, mengandung error dan tidak konsisten dibuat dari koleksi data. Ketahui juga data life cycle management untuk mengetahui tentang pengelola data. Yang kedua, data integration process. Integrasi data di mana berulang akan dikombinasikan. Yang ketiga, selection. Proses seleksi atau pilihan data yang relevan tahap analisis untuk diterima dari koleksi data yang ada. Yang keempat, data transformation. Proses transformasi data yang sudah dipilih ke dalam bentuk minim prosedur melalui cara agresi data. Yang kelima, data minim proses yang paling penting di mana akan dilakukan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstraksi berbagai pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Yang keenam, pattern evaluation, sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan dengan identifikasi berdasarkan measures yang telah diberikan. Yang ketujuh, content presentation, merupakan proses tahap terakhir. Dalam hal ini digunakan teknik visualisasi yang bertujuan membantu user dalam mengetahui dan mengidentifikasi hasil dari penambangan data. Dua teknik dalam proses penambangan data. Terdapat berbagai macam teknik yang digunakan dalam proses penambangan data. Apa saja teknik yang bisa digunakan dalam proses data? Yang ke satu, predictive modeling. Terdapat dua teknik yaitu classification dan volume prediction. Database segmentation melakukan partisi database menjadi sejumlah segmen, clusters atau region yang sama. Yang kedua, link analysis, sebuah teknik untuk membuat hubungan antara rekor yang individu atau sekumpulan rekor dalam database. Yang keempat, defection dan detection, sebuah teknik untuk mengidentifikasi outlier yang mengekspresikan sebuah deviasi dari ekspektasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yang kelima, nearest neighbor, yaitu teknik yang memprediksi pengelompokan. Teknik ini sendiri merupakan teknik yang tertua yang digunakan dalam data minim. Yang keenam, clustering merupakan teknik untuk menganalisiskan data berdasarkan kriteria masing-masing data. Yang ketujuh, decision tree merupakan teknik generasi selanjutnya di mana teknik ini adalah sebuah model prediktif yang dapat digambarkan seperti pohon. Setiap node yang terdapat dalam struktur pohon tersebut mewakili sebuah pertanyaan yang digunakan untuk mengolahkan data. Selanjutnya adalah permasalahan dalam data minim. Bukan soal yang mudah dalam mengumpulkan informasi data, melakukan penambahan data yang nantinya data tersebut berguna ke depannya. Banyak sekali permasalahan yang bisa ditemui saat melakukan penambahan data. Apa saja permasalahan dalam data minim tersebut? Yang pertama, metodologi minim, penambangan berbagai jenis, pengetahuan dari berbagai tipe data, kinerja efektivitas dan aksesibilitas, evaluasi pola, masalah
ketertarikan, memasukkan pengetahuan latar belakang, menangani kebiasaan dan data yang tidak lengkap, metode pengembangan paralel, terdistribusi dan tambahan, integrasi pengetahuan yang ditemukan dengan yang ada, fungsi pengetahuan. Yang kedua, user extraction, bahasa kurir pengembangan data yang pengembangan ekspresi dan visualisasi hasil pengembangan data, pengembangan pengetahuan interaktif di berbagai tingkatan abstraksi. Yang ketiga, application and social impacts, penambahan data khusus domain, penambahan data tak terlihat, perlindungan keamanan data, integritas dan privasi. Contoh penerapan data minim. Penambangan data bisa digunakan di berbagai sektor melalui dari sektor bisnis, manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Berikutnya contoh penerapan data minim di beberapa sektor. 1. Market analisis dan manajemen. Dalam sektor pemasaran biasanya data minim digunakan untuk pemasaran target manajemen, hubungan pelanggan, analisis pasar, selling segmentasi pasar, target pemasaran. Misalnya menemukan kelompok pelanggan model yang memiliki karakteristik yang sama, minat, tingkat pendapatan, kebiasaan belanja, dan lain-lainnya, atau menentukan pola pemilihan pelanggan dari waktu ke waktu. Analisis lalu lintas, menemukan hubungan antara produk, penjual, prediksi berdasarkan asosiasi tersebut. Profiling pelanggan, jenis pelanggan apa yang membeli produk, apa pengelompokan atau klasifikasi. Analisis kebutuhan pelanggan, misalnya identifikasi produk terbaik untuk berbagai kelompok pelanggan, memprediksi faktor apa yang akan menarik pelanggan baru, penyediaan informasi, ringkasan, laporan ringkasan, multidimensi, informasi ringkasan, statistik, kecenderungan dan variasi pusat data. Yang kedua, cooperative analysis risk management. Penerapan data minim dalam sektor perusahaan biasanya digunakan untuk prediksi rentasi pelanggan, underwriting yang lebih baik, kontrol kualitas, analisis kompetitif. Perencanaan keuangan dan evaluasi aset, misalnya analisis dan prediksi arus kas, analisis klaim kontingensi untuk mengevaluasi aset, analisis cost seksional dan time series, rasio keuangan, trend analisis, dan lain-lainnya. Planning, perencanaan sumber daya, misalnya merangkum dan membandingkan sumber daya dan pengeluaran. Persaingan, misalnya memantau persaingan dan arah pasar, mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas dan penetapan harga berbasis kelas, prosedur, dan mengatur strategi penetapan harga di pasar yang sangat kompetitif. Yang ketiga, fraud detection minim and self-punch. Data minim juga berfungsi untuk mencari dan mengidentifikasi fraud pada sebuah sistem. Dengan menggunakan data minim, maka akan bisa melihat dari jutaan transaksi yang masuk. Pendekatan clustering, konstruksi model untuk penipuan, analisis outlier, aplikasi layanan kesehatan, retail, layanan kartu kredit, telekom, misalnya asuransi, pencucian uang, asuransi kesehatan, telekomunikasi, analisis pola yang menyimpan dari norma yang diharapkan industri retail, dan lain-lainnya. Itulah beberapa informasi tentang data minim. Bisa mempelajari tentang pengembangan data untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi data yang berguna untuk masa depan. Terima kasih, inilah penjelasan saya tentang data minim.